sampai terjadi 48 bacokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tabi pun, Ya pun. lagi-lagi dan lagi balik lagi dengan saya Nurul Azmi dan tentunya tetap di channel YouTube kita Nurul Azmi. Nah, dan kali ini kita sedang berada di rumah salah satu tokoh masyarakat yang ada di Provinsi Lampung. Dan ini memang sudah kita tokohkan di Provinsi Lampung karena kiprahnya sudah tidak kita ragukan. Nanti akan kita sapa beliau gitu kan. Jangan penasaran dulu, tunggu dan jangan sampai di skip video ini karena di dalam video ini bakalan banyak-banyak motivasi dan banyak-banyak ilmu yang kalian dapat. Oke? Langsung saja kita ke narasumber. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Om. Nah, jadi malam ini ataupun hari ini kita sedang berada di rumah Bapak Firman Rusli, Haji Firman Rusli. Beliau adalah salah satu tokoh masyarakat dan ketua Pokdar Provinsi Lampung. Dan di samping beliau ada Om Sony. Beliau di Pokdar adalah bagian penyelesaian masalah. Nah, jadi kita ngobrol-ngobrol secara ringan ketua ya. Iya. Nah, jadi Nurul panggil ketua aja nih ketua Iya, biar lebih akrab gitu ya, iya. biar lagi akrab karena biar kita ngobrol santai Iya. supaya obrolannya kita pas gitu kan. Iya. Nah, jadi Nurul sedikit bercerita ini ketua. Iya. Kenapa Nurul sangat semangat datang ke sini karena apa? Karena di bawah ataupun di tengah-tengah masyarakat sekarang masih viral gitu Iya. kan. Terkait Pokdar. Pokdar itu apa sih katanya kan? Karena kalau melihat dari sosial media, Pokdar itu sangat wah gitu kan. Karena setiap di acara Pokdar dan setiap di pelantikan Pokdar itu tidak pernah luput dari datangnya para pemimpin di Provinsi Lampung. Iya. Didatengin Kapolda, didatengin semua Kapolres, didatengin semua kepala daerah. Iya. Nah, jadi di situ banyak yang bertanya-tanya Iya. apakah Pokdar itu ormas ataukah apa gitu kan. Nah, jadi kita kedatangan sini ingin bertanya itu ketua, tujuan dibentuknya Pokdar itu sendiri apa sih ketua gitu kan? Iya. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mau sapa dulu Ya tuh. rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, dalam hal wabarakatuh. ini pertama masih belum jauh bahwa kita baru merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Selanjutnya tanggal 1 kemarin kita baru merayakan hari lahirnya Pancasila. Yang mana dalam hal ini kita masih diberikan cobaan mengenai pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya tadi yang disampaikan Pokdar Kamtibmas. Jadi langsung saya kepada materi bahwa Pokdar Kamtibmas adalah amanah undang-undang. Di mana di dalam undang-undang diamanahkan bahwa Pamswakarsa untuk mengambil bagian dalam rangka Kamtibmas. Turunan dari Pamswakarsa yaitu salah satunya Pokdar Kamtibmas yang dulu disebut orang FKPM, Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat. Kemudian berubah nama menjadi Polmas. Nah, sekarang menjadi Pokdar Kamtibmas. Sesuai dengan Skep Kapolri nomor 831/11/2005 tentang pembentukan Pokdar itu tanggal 25 November 2005. Maka dalam hal ini Pokdar Kamtibmas telah resmi dibentuk. Kemudian apa sih Pokdar Kamtibmas itu? Pokdar Kamtibmas mempunyai visi yaitu menjadikan sahabat untuk menjalin kemitraan antara polisi dan masyarakat. Ya, dalam rangka memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat untuk mencegah, menangkal bahaya yang sifatnya dapat mengganggu Kamtibmas. Kemudian misinya di sini bahwa kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat ya untuk memberikan penyuluhan, pembinaan, kemudian meningkatkan bagaimana Kamtibmas di masing-masing wilayah ya dalam rangka kita harus ada komunikasi yang efektif dan intensif ya. Selanjutnya juga intinya kita membangun kemitraan. Maka dalam hal ini ada Grand Strategi Polri
Itu yang pertama, trust building, membangun kepercayaan. Yang kedua dikatakan setelah trust building, membangun kepercayaan, kemudian di situ kemitraan, kemitraan, ya, partnership building. Nah, kemudian setelah trust building, partnership building, kemudian yang terakhir polisi harus yang menjadi promoter, ya, yang itu dikatakan harus polisi terpercaya, ya, unggul dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini tentunya tidak mungkin trust building atau grand strategy Polri ini bisa diterima oleh masyarakat langsung kalau tanpa adanya mediasi. Maka dengan dibentuknya Pokdar Kamtibmas sesuai dengan visi tadi, ya, kemudian misinya hadir tengah masyarakat, itulah kita memberikan pembinaan sehingga masyarakat mengerti dan sadar serta taat hukum. Dan kemudian pihak polisian dalam hal ini juga tidak pula serta-merta menegakkan hukum kalau masyarakat tidak tahu. Nah, disinilah peran serta Pokdar Kamtibmas, ya, bahwa Pokdar Kamtibmas secara struktur sudah terbentuk mulai dari tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kecamatan, bahkan tingkat desa. Itu peran serta Pokdar, ya. Tujuan. Oke, sangat lengkap sekali itu Ketua. Terbentuknya sudah kita ketahui gitu kan, dan mudah-mudahan para kawan-kawan di sini mengetahui dan sudah paham apa itu Pokdar. Nah, dan selanjutnya Ketua, tadi sedikit berbicara tentang pandemi Covid itu kan, Ketua, ya. Pasti Pokdar kan sebelum Covid memang sudah banyak kegiatan-kegiatan, dan apa sih gitu kan bisa bercerita kepada adik-adik ini di dalam tengah kondisi pandemi Covid ini yang dirasakan Pokdar itu apa dan kegiatan apa saja yang sudah dilakukan itu, Ketua? Ya, terima kasih. Ya, memang sebelum pandemi Covid kami Pokdar Kamtibmas telah melakukan pengukuhan, ya. Di sini bukan pelantikan tapi pengukuhan. Karena pada dasarnya karena sudah setiap Kapolri, maka secara otomatis mulai dari tingkat daerah Polda dan tingkat kabupaten atau Polres itu sudah ada strukturnya, tinggal pengukuhan. Sebelum pandemi Covid ini kita sudah mengukuhkan 11 kabupaten kota. Jadi yang belum adalah 4 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kabupaten Tulang Bawang. Itulah yang kita belum lakukan karena dalam rangka pandemi Covid. Kemudian apa tugas kita? Tugas kita, kami sudah menghimbau kepada seluruh anggota Pokdar yang ada di wilayah Lampung untuk ambil peran serta di dalam penanganan COVID-19 ini. Kami juga sudah menyalurkan 130 ton, ya, beras yang pada kemarin, ya, kita seluruh kabupaten kita berikan 5 ton. Kemudian kita berikan lagi melalui pondok pesantren, kemudian anak yatim, ya, yayasan. Nah, itulah jumlah total 135 ton. Kemudian jumlah paketnya ada 6.000 paket. Itu di bawah Pak Wakapolda dalam hal ini, ya, karena kita sudah terbentuk menjadi Lampung Peduli Covid, ya, yang pertama. Nah, kemudian karena kami anggap ini juga sudah ada peraturan pemerintah dalam hal new normal, ya. Jadi kami sudah merancang satu rencana kegiatan. Ini harus berjalan terus untuk membentuk atau mengukuhkan 4 kabupaten yang belum dikukuhkan dengan pola protokoler COVID tentunya, ya, tidak serta-merta. Nah, itu yang sedang kita jalankan. Jadi memang sangat luar biasa sekali, ya, dari semua segi aspek, dari sosial, baik itu keamanan. Jadi yang belum mengetahui, Pokdar itu bukan hanya membidangi hukum dan membidangi keamanan, tapi Pokdar hadir untuk masyarakat dan hadir di tengah-tengah masyarakat di dalam situasi apapun itu. Bahkan di Covid pun Pokdar ikut serta bagian. Nah, dan selanjutnya nih Ketua, apakah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia kita ini dalam kondisi tidak aman ataupun mungkin dalam kondisi yang mungkin terkecam
sehingga perlu dibentuknya Pokdar Babin Kamtibmas ini. Jadi kita butuh pencerahan ini, Oke. Ketua. Jadi masalah dalam keadaan situasi itu sebetulnya ada tidaknya situasi. Tentunya Kamtibmas itu harus ada. Iya. Ya. Jadi justru dengan adanya Pokdar Kamtibmas memberikan pencerahan ya kepada seluruh lapisan masyarakat. Karena yang akan merusak, yang mengganggu itu adalah informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, berita hoax yang kata orang sekarang. Nah, maka dengan adanya Pokdar Kamtibmas untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk bisa menseleksi, memilah-milih informasi yang sifatnya mengadu domba dan lain sebagainya. Tentunya Pokdar Kamtibmas ini ada karena polisi ada. Ya, ingat ya. Jadi Pokdar Kamtibmas adalah satu lembaga kemitraan yang melekat langsung dengan kepolisian, perpanjangan tangan ya, konsultannya ya. Karena tidak menutup kemungkinan juga dari pihak kepolisian juga ada yang secara oknum ya melakukan kesalahan, maka Pokdar harus tampil karena dia sebagai konsultan harus benar-benar di tengah. Bukan hanya kita membela polisi notabene, tapi dalam hal ini benar-benar kepolisian menjalankan tugas. Tapi kalau bicara oknum, Pokdar pun harus tampil membela masyarakat, ya, tidak serta-merta membela polisi dalam hal kesalahan, ya. Itu kami katakan itu oknum, ya. Kemudian yang telah kami lakukan bahwa kita ini cenderung sekarang masih problem solving. Artinya penyelesaian masalah. Karena di masyarakat kita banyak persoalan yang belum selesai. Baik dari berbagai pihak, atau masyarakat dengan masyarakat, atau masyarakat dengan penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Nah, kalau ini stagnan, ini kan bisa menimbulkan ya satu kekacauan baru. Maka tampillah Pokdar di sini sehingga kita selesaikan dengan pola rembuk pekon. Itu yang disampaikan Pak Edward Sapernong ya pada waktu ini Kapoldanya, dan kita lakukan sampai sekarang rembuk pekon. Jadi rembuk pekon di sini adalah kami Pokdar Kamtibmas yang selalu di wilayah itu dibantu oleh Babin Kamtibmas, Babinsa, itu dalam rangka menyelesaikan masalah itu dari kedua belah pihak. Dipanggil, didudukkan. Dengan kesadarannya mereka mau diselesaikan. Maka apabila ada persoalan salah satu pihak dirugikan, maka pihak yang kedua mampu tidak mengembalikan tuntutan yang dirugikan. Kalau mampu diselesaikan, kalau tidak mampu bagaimana caranya? Sehingga persoalan ini tidak naik ke ranah hukum. Nah, itulah tugas-tugas Pokdar yang saat ini. Nanti ke depannya setelah kita penyuluhan, pembinaan, maka secara otomatis masyarakat akan tahu dan mengerti bagaimana menjalani hidup dan kehidupan dengan berjalan di roda atau rel hukum yang memang kita sepakati bersama. Jadi sekali lagi untuk para pemirsa dimanapun Anda berada yang nonton channel YouTube kita, hadirnya Pokdar Babin Kamtibmas ini ternyata bukan hanya sekedar membantu kepolisian, tapi hadirnya Pokdar adalah untuk membantu ketika memang masyarakat di dalam kesulitan, dibantu hukum pun kita bisa juga. Pada intinya Pokdar di tengah-tengah dan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tidak memihak kemana saja. Good job untuk Pokdar itu sendiri. Dan ini Ketua, kan dari awal Nurul belum mengetahui batasan usia ataupun ketika memang ada kader-kader gitu kan, apapun atau Nurul yang pengen ikut gabung di dalam Pokdar itu sendiri, apakah ada persyaratan tertentu itu Ketua? Iya, persyaratannya sederhana. Pertama, dia memiliki tempat tinggal yang jelas. Kegantengan itu enggak Ketua ya? Jadi kalau tempat tinggalnya jelas, maka domisilinya yaitu Pokdar di tempat tinggalnya. Karena Pokdar ini sebetulnya sama. Semua itu tidak ada yang lebih sama. Yang penting dia bermanfaat, membantu menyelesaikan persoalan di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, bahwa tugas ini adalah tugas ibadah. Ya, jangan mengharapkan gaji dari Pokdar ya. Tapi yakinlah
Saya sejak 2006 ya 2006 memegang FKPM, kemudian Polmas sampai sekarang. Saya sudah banyak membantu masyarakat. Tidak merasa rugi. Iya, pasti ada aja gitu ya. Saya memahami sedikit bahwa inilah tempat ladang ibadah. Karena terus terang membantu menyelesaikan persoalan orang adalah bermanfaat kepada orang lain. Nah, jalur itu kita pakai. Kalau kita bermanfaat kepada orang lain, janjinya ini, kalau kajian agamanya berarti kesulitan kita akan dibantu Allah. Kalau kita dibantu sama Allah, nggak usah cerita. Jadi itu kepada kawan-kawan, rekan-rekan Pokdar yang sudah dikukuhkan atau yang belum, yakinlah bahwa di Pokdar Kamtipmas hadir kita di sana adalah membantu tugas kepolisian dalam rangka menyelesaikan masalah di tengah masyarakat. Karena terus terang kalau diambil rasio perbandingan, standarisasi rasio perbandingan negara itu akan Kamtipmasnya baik 1 berbanding 200. 1 polisi berbanding 200 masyarakat. Itu keadaan yang di luar negeri. Artinya polisi yang profesional, masyarakatnya taat hukum, ngerti hukum, patuh lah. Di Lampung, 1 polisi berbanding 900. Dan sehaga-haganya mana masyarakat nih? Bisa jadi polisinya juga belum profesional benar, masyarakatnya nggak ngerti hukum. Kalau tidak ada Pokdar atau orang yang peduli kepada Kamtipmas, apa jadinya? Untuk bagaimana membantu mensosialisasikan hukum dalam rangka kondisi yang Kamtipmas yang mantap. Nah, jadi dari skala perbandingan aja kita sudah tidak ketemu. Tapi alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kami minta untuk seluruh desa satu Babin Kamtipmas, ini pihak kepolisian sudah mulai mendudukkan. Karena terus terang masyarakat taunya polisi sekarang ini ya Babin. Iya, Babin. Ya, nah ini, Babin inilah nanti yang mensosialisasikan ke masyarakat bahwa polisi itu ada lalu lintas, ada ini. Polisi taunya Babin kalau di masyarakat. Nah, inilah tugas kita di masyarakat. Dan itulah tadi yang sangat saya sukai dan saya tunggu-tunggu bahwa untuk persyaratan menjadi kader Babin Pokdar Babin Kamtipmas itu tidak terlalu rumit. Yang pertama memang harus legalitas tempat kedudukan dia harus jelas. Ya wajib kalau menurut saya. Kalau nggak jelas gimana dia mau menyelesaikan masalah pribadi aja dia nggak jelas, dia sosok menyelesaikan masalah orang. Dan yang kedua tidak perlu tampan, yang jelas memiliki kemauan dan empati yang tinggi gitu kan, kejiwa sosialan. Karena tadi bisa kita ambil di segi agamanya bahwa barang siapa ketika kita menyelesaikan ataupun membuka pintu rezeki ataupun menutup pintu masalah, pasti akan Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan itu semua dan insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Sangat menarik sekali nih Ketua. Dan selanjutnya Ketua ya, pasti di dalam persoalan ataupun di dalam suka duka itu Ketua apa? Jadi memang betul ya, kalau tidak didasari oleh keikhlasan, ya, kalau tidak didasari dengan niatan ibadah, kita di Pokdar ini nggak ketemu. Kenapa? Karena kita cantumkan, kita yakin perbuatan baik dan perbuatan buruk ada maksud di kemudian hari. Itu yakini dulu. Setelah kita tahu niatan kita kerja ikhlas, kemudian niatan ibadah, itulah modal pokok. Karena terus terang, sekali waktu ada persoalan masyarakat yang ribut antara masyarakat A dengan masyarakat B. Mereka tadinya tidak mempercayai Pokdar apa sih Pokdar dan sebagainya. Sudah, kita nggak perlu tampil terlalu jauh. Kita hubungi kepolisian setempat di daerah pertikaian, kita hubungi babinnya. Kemudian kita dudukkan. Kalau kedua-duanya masih berkeras, bersikukuh, maka ini aparat hukum akan menindak persoalan ini. Maka Bapak Ibu dari pihak A, Bapak Ibu dari pihak B
sama-sama mau diselesaikan. Nah, di dalam penyelesaian ini nggak cukup sehari. Iya. Proses itu. Proses. Saya pernah menyelesaikan kasus besar, Iya. yaitu ada perselisihan antara tukang bangunan dengan keamanan atau satpam. Satpam. Itu sampai terjadi 48 bacokan Bagus. dan 2 orang. Nah, kemudian ribut karena sudah menggunakan suku, Iya, iya. suku A dan suku B. Nah, ini saya diminta pada waktu itu loh Pak Nur Rahman, Kapolresnya, untuk bisa menyelesaikan persoalan ini. Maka dengan niat tadi, dengan ikhlas niat tadi, kami kumpulkanlah dengan metode tadi dari kedua belah suku A maupun suku B. Kita dudukkan persoalan bahwa suku A saya adalah dari suku A, suku B saya adalah saudara dengan kamu. Bagaimana ini bisa harus kita selesaikan? Alhamdulillah 6 kali pertemuan kedua suku yang membawa anak istri di gedung Pokdar yang sekarang ini selesai. Alhamdulillah. Nah, dari mana biayanya makan minum mereka? Ternyata ada juga orang yang bersedekah membelikan makan nasi bungkus mereka. Iya. Ya, sepanjang kita punya niat, Iya, iya. ya sudah. Nah, itu salah satu yang menurut saya agak terberat ya, Iya. menyelesaikan karena sudah meluas. Iya. Nah, kemudian masalah lain juga kita justru di sini edukasi, Iya, edukasi. ya pendidikan, karena ada juga masyarakat yang saya lihat mereka kalau dikenai sanksi hukum mereka tidak jerak kalau masyarakat yang lain tidak tahu. Iya, iya. Nah, ini kita dengan pola edukasi, pola pendidikan, ada rasa malu di masyarakat, maka masyarakat, tokoh-tokoh yang lainnya kita hadirkan dalam rangka penyelesaian ini, sehingga mereka ada rasa malu Iya. untuk melakukan lagi. Maka rasa malu yang ada ini menjadi obat ampuh di masyarakat untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang mengganggu Kamtibmas. Ini yang menurut saya lebih penting ya. Bahkan kami dari Pokdar Kamtibmas juga mau berupaya bagaimana dengan zaman sekarang orang menggunakan narkoba ya. Ya, ini mau tidak mau harus turun. Ya, sosialisasi. Sosialisasi kepada masyarakat, kepada keluarga dan sebagainya. Nah, harapan kami kalau misalnya kami sedang usul ada tester. Ada tester di setiap masyarakat, kemudian kami Pokdar Kamtibmas menggunakan Babin Kamtibmas dan RT setempat untuk sambang kepada keluarga yang menurut kita disinyalir melakukan. Maka dengan bahasa santun baik kita datang ke masyarakat, kita sapa dengan baik, assalamualaikum Bapak Ibu, mereka terima kita cerita. Apa itu dampak daripada penyalahgunaan narkoba? Kita cerita. Setelah mereka tahu, coba kita masing-masing tes. Mau nggak kira-kira Bapak Ibu kalau bapaknya terkena itu akan menyebabkan demikian. Oh, Ibu siap. Nah, maka di hadapan keluarganya disaksikan kita tes. Kita tes apakah mereka itu pengguna atau tidak. Kalau pengguna, bagaimana kita merehabnya sehingga dia juga terjamin keamanannya. Kemudian kita tahu untuk sosialisasi ke masyarakat. Ini kan kebanyakan masyarakat karena sesuatu lain hal tidak mau tahu dampaknya. Yang penting untungnya. Cuek dan acuh. Itu yang kita mau terapkan ya. Mudah-mudahan pihak kepolisian ya atau BNN dalam hal ini ya, Pak Mason untuk membantu itu semua. Ya, selanjutnya nih Ketua. Ya. Siapa tahu nih Ketua ya, Ya. ada masyarakat ketika memiliki masalah dan ingin berdialog dengan Pokdar itu sendiri, caranya gimana itu Ketua? Bagus, terima kasih. Kalau misalnya memang ada masyarakat yang ingin konsultasi ya, kemudian membantu menyelesaikan, ya kami welcome. Ya, kapan waktunya kami welcome. Tinggal kita minta transparan ya. Harus benar-benar ya, jangan mereka minta dibela dengan kesalahannya. Kita nggak mau. Tapi kami juga menyadari ya, salah itu pakaian manusia. Yang kami harapkan adalah maunya berubah untuk menjadi baik.
Nah, baru kita nanti membantu bagaimana menyelesaikannya. Baik. Ini yang terakhir ini ketua ya. Yang terakhir ya sebenarnya pengen benar kita semua kita bahaskan, tapi insya Allah nanti ada next time kita nanti akan mengulik secara detail dan secara rinci ya Pokdar itu. Dan ini pertanyaan terakhir untuk ketua sendiri, dan apakah ada omongan ataupun kata-kata lah gini kan, kata-kata terkait untuk anggota-anggota Pokdar yang ada di 15 kabupaten kota yang di Provinsi Lampung. Masukan-masukannya. Ya, terima kasih ini kepada rekan-rekan Pokdar khususnya yang ada di wilayah 15 kabupaten kota di wilayah Provinsi Lampung. Yang pertama, kita harus memberikan contoh yang baik ya kepada lapisan masyarakat, baik dari tutur kata maupun tindak tanduk. Yang kedua, yakinlah bahwa kita dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi dengan catatan bahwa kita kurang dihargai. Yakinkan itu. Apa sih itu? Nah, itulah namanya ibadah. Kalau ibadah enak bukan ibadah namanya ya. Nah, nanti mereka akan tahu, dan kami juga sudah menjalin ya kemitraan dengan pihak kepolisian, baik mulai dari tingkat Polda sampai tingkat Polsek ya. Jadi sepanjang kita menyelesaikan persoalan yang tadinya sulit menjadi mudah ya, kemudian yang tadi mahal menjadi murah, dengan catatan bukan membela kesalahan ya, yaitu menyelesaikan persoalan sehingga tidak menimbulkan persoalan yang lebih besar ya. Kami juga tidak menerima kalau ada hal-hal yang sifatnya NKRI akan merusak, itu nggak ada kami. Justru kami di sini karena NKRI ya, ada kami ini. Jadi kami tidak mau main-main kalau soal itu ya. Terima kasih ini ketua, sangat jelas, sangat padat dan sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan kawan-kawan yang berada di Provinsi Lampung sudah mengerti pengertian ataupun arti dan tujuan dibentuknya Pokdar itu sendiri. Dan yang belum subscribe, langsung subscribe dan like dan share supaya kawan-kawan kita yang di luar mengerti pentingnya kesadaran Pokdar itu sendiri. Mungkin itu ketua, terima kasih ketua ya. Ya, sama-sama. Ya. Dan mungkin Om Sony ada tambahan sedikit terkait udah semua. Ya. Baik, terima kasih. Jangan lupa subscribe and share dan komen dan kritik di YouTube kami. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.